Tadi ada yang tanya, ini tanpa NFP pun apakah tahu dia akan down? Kalau saya sudah tahu bahwa dia akan down, karena posisinya ini Pak. Ya memang nanti ada beberapa susunan ini, cuman yang jelas dia di sini aja dia udah break ini, dia akan biasanya akan melanjutkan, apalagi yang nge-break itu candle besar. Dia untuk minggu ini dia pasti akan terusin, baru minggu depan dia ada perlawanan. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau yang membawa RT biasanya dia hanya sementara Pak. Dia naik pun hanya sementara atau turun pun hanya sementara, hanya nunggu waktu dia akan balik arah dan kembali ke BP-nya. Cuman yang jadi masalah kan sekarang susunan dari BP tersebut. Kalau seperti ini yang dominasi, dia pasti dominasi sell. Boleh, bukan berarti di sini nggak boleh kita ngambil buy, tapi buy-nya itu buy sementara, tidak bisa di hold. Seandainya kita kemarin OP di sini pun kita, ya contoh kasus kayak ini aja, ini hanya berapa pip, ini paling nggak sampai 200 pip kan. Ini OP ngawur pun juga, kalau ketahanannya 200, 300 ya tetap dapat. Ya nanti setelah ini baru kita akan coba bikinkan apa istilahnya, cara untuk impliednya. Nanti kita akan coba OP-nya kayak gimana. Ini teorinya dulu Pak, jadi nanti udah nggak bingung. Maksud saya semua dikasihkan dulu, nanti baru kita bicara bagaimana OP-nya. Mungkin yang ditanyakan? Ya. Toleransinya ya itu satu dari 25 gitu. Ya. Terus namanya yang untuk ya itu tidak mesti BP. Rata-rata dia BP, cuman kadang-kala dia hanya RTC dan bentuk langsung dia balik arah. Jadi 25 itu sudah dianggap Sejak dianggap ada bentuk, sehingga kadang ada teman-teman yang harus bilang harus bentuk, harus sama siapa ya. Ini yang dia kan terjebak, kurang 20 P, kurang 25, kadang dia bilang belum bentuk, tetap bilang baik. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nanti kita pelan-pelan pelajarin pelan-pelan. Ini dasarnya seperti ini Mas ya. Maksudnya dua candle terakhir mana? Yang ini? Bukan yang terakhir Pak, tetapi biasanya dia yang terdekat. Tergantung, biasanya gini Pak, tergantung dari pembentukan BP-nya. Kalau dia BP-nya itu satu sebenarnya cukup, kalau memang dia awalnya break-nya dia ada di situ. Kalau ini kan dia koreksi karena ini ada gap terlalu besar Pak di sini. Dia berusaha untuk nutup ini, dan kalau ini seandainya plus dia ada di ujung sini, masuk, biasanya dia mulai merangkak naik. Karena secara hierarki dia begitu masuk ke open atau close BP, dia akan menuju ke sisi yang lain. itu tanpa konfirmasi 1 jam berikut. Maksudnya 1 jam ini Sudah masuk itu teman-teman berikutnya ada harus lagi bawah. candle-nya mana? Sebenarnya kan berubah itu. Ini? Ya namanya itu sampai di opennya. Ini maksudnya sampai masuk ya? Ya.
Maksud anggap aja, ini anggap aja full lah, full body-nya anggap aja ya. Ini anggap aja full body. Kalau full body seperti ini, dia biasanya hanya ini karena ini tidak bisa melewati opennya sini. Ini biasanya ada RT kecil-kecil akan teruskan. Biasanya sampai ujung ini baru dia akan balik. Kecuali kalau ini sampai sini terus 14 Pak. Apalagi dia bisa melewati garis 2 ini, udah hilang. Ya. Dikatakan angel itu break BP itu apakah dia melewati atau dia melewati satu sisinya saja? Misalnya contoh awal itu dia kan nembus open sehingga dia break dan langsung turun ke depan. Kalau misalnya kayak yang itu yang baik itu apakah itu dikatakan break yang ada sebelumnya? Biasanya begini, dia akan break itu ada 2 macam Pak. Dia ada kalanya dia break itu ada 2 macam. Yang pertama dia break itu harus terhadap opennya. Jadi kalau nggak open, misalkan di sini aja nggak masuk di sini, dia biasanya masih ngikutin selnya down. Tetapi kalau seperti ini kan masalahnya dia ada 2 Pak. Ini kan BP-nya kalau kita lihat garis semuanya sama kan. Nah, yang jadi acuan sebenarnya kalau saya secara prinsipal di sini ini ada yang menarik continuous BP continuous seperti ini. Ini kan ada 2 BP yang saling nyambung kan tanpa henti. Ini yang jadikan saya acuan utamanya. Kalau ini belum ke break, biasanya dia akan ikutin follow ini. Ya. Ya, 11 Juni. 11 Juni kan ini Pak. Nah, ini kan ini ya. Oke. Ya ini kan. Nah, secara prinsipal dia tidak bisa melewati BP bar. Ini BP bar yang di sini pun juga sama. Ini masuk cuman BP yang mendekati ini dia tidak bisa, sehingga ini seandainya pun naik, seandainya pun turun dia tidak banyak. Market seperti ini seperti ya turun tapi tidak banyak. Kalau BP itu biasanya dia kalau nggak break itu cenderung dia langsung balik arah. Setelahnya mana? Cuma masalahnya kan dari awal ini kan nggak ke break ya. Dari awal di sini ya. Yang jadi acuan kan awalnya sini. Dia nggak ke break sama sekali. Otomatis kan masih meneruskan ini. Ini ya. Nah, opennya kayak ada di sini ya. Kalau ini ke break, nah coba ya ini. Oke. Kita lihat. Nah, ini kan baru di break ini ya. Baru di break itu udah turun terus. Ya. Oke Pak ya. Ini pada harganya kita udah nggak lihat di atasnya kan, hanya ini aja saya lihat. Nah ini terus baru jadi break beneran sama BP ke bawah langsung tanpa ampun turun terus. Jadi seakan-akan di situ ada apa kayak apa support resistannya di situ. Dan nanti kita akan gabungin semuanya dengan TO.
Maksud saya seperti itu, sehingga nanti kita akan mana yang ini koreksi, mana dia yang nggak koreksi. Ya, untuk yang gadis yang itu gadis personal itu Yang mana? Ini. itu aja ya. Itu kan kalau kita bisa gadis kan ya, kosong ya. Dan kalau kita sudah ukur ini ternyata ada seperti lagi. Ada di belakangnya ada terus. Ya, itu yang Nah ini kalau ini dikasih garis ya ini. semua di dalam itu ada backup yang belum break itu diperhatikan selesai. Nah, kan pasal ini ujung persis. Sama. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau kita nurutin itu ke belakang pasti ketemu semua, nggak selesai. Makanya nanti kita akan coba gambar pelan-pelan dari awal. Ini kan tadi teorinya dulu kita sampaikan. Jadi maksud saya nanti begitu kita gambar pelan-pelan itu nggak rancu, ada yang belum dikasihkan, ada yang sudah, maksudnya begitu. Nanti kita pelan-pelan. Jadi harapan saya nanti kita sama-sama belajar pelan-pelan aja. Ya kalau ini ditarik terus ke belakang pasti ketemu semua Pak. Pasti ketemu semua. Ada yang lagi tanyakan? Ya. Oke. Harga biasanya cek di open plus dan setengah DP. Kita akan coba harga akan break di setengah BP. Nah ini aja kita ngawur aja ya. Kita ngawur, kita cari BP. Anggap aja ini opennya, ini close-nya, dan ini setengahnya. Nah, kurang lebih dari sini, kan ini berarti market yang akan digunakan yang ini ya. Berarti kalau BP-nya ini, otomatis market setelahnya kan dipakai. Ya, kita lihat aja bahwa harga begitu dia ada nembus di sini dia akan menuju. Nah ini kan beberapa kali itu kelihatan, ya. Beberapa kali dia baru ada BPA dia ini pun rejectnya. Nah ini Pak, kita masuk tadi ini loh, dia di open terus biasanya reject, jarang sekali terlalu lama dia bolak-balik. Nah ini dia reject di sini mantul lagi, di sini baru ada tembus BPP lagi di sana. Nah nanti di atasnya lagi pasti ada ketemu, cuma kita nggak, kita sampai sini aja udah kelihatan. Ini contohnya bahwa dengan kita garis 3 ini aja kita harganya itu selalu dicek di ini. Ini kebetulan nilainya agak gede juga, BP-nya 28. Jadi di dalam ini udah kelihatan bahwa dia selalu ada di ujung. Jadi kalau kita mau open di sini, pun di sini, nah, ini bahkan di sini saya beri beberapa hari.
Ini satu BP aja dan kelihatan satunya udah berapa hari. Kalau kita mau tarik ke belakangnya, ini di sini ada BP B-nya lagi, kasih sini. Nah, pas kan ujung semua. Ini BP aja Pak. Kita hanya marking ini aja, ini beberapa hari sama ini kan ke belakangnya kan BP-nya yang ada ini, yang marking ini. Nggak usah terlalu jauh ke sana Pak, ini aja. Udah, untuk terus berapa hari nih Pak? Dan kalau ke bawahnya ini, BP-nya kena pertama kan ini, kasih marking ini. Udah. Ini ujung semua ini. Turun, ini mantul lagi ke atas, mantul kena ini, kena ini. Jadi semua permainannya ada di ini. Nah ini kan sama dengan batasan harga saya untuk OP. Nah ini ilustrasi kita bahwa tadi kita BP-nya ini tak saya turunin, BP belakangnya saya naikin lagi satu, udah tak garis, hasilnya turun, nggak bisa melewati naik. Nah ini turun lagi ini, semua pas, jadi reject dia pas semuanya ada di garis yang kita bikin, padahal kita bikinnya nggak mau Pak. Enggak, ini dipasin dulu ujungnya dibalik cari BP-nya, enggak, kita BP-nya dulu baru ujungnya. Nah, cuman masalahnya kan kalau kebanyakan yang ditarik garis jadinya masalah karena kebanyakan luar garisnya. Ya harga pasti berhenti, tapi kan nggak lucu aja satu cat penuh garis semua kan nggak lucu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Nah, apa ya? Nggak apa-apa, nanti kita nanti kita lanjutin lagi pelan-pelan aja Pak. Dan habis ini nanti juga kita lanjut ke kita cari setup kita. Biasanya saya treat modelnya kayak gimana, nanti kita harus balik-balik. Mungkin ada lagi tanyakan? Ada yang kita tanggal 22 Mei. Ya, 22 Mei ini Pak. Biasa itu baik-baik, nggak berhasil. Kalau tidak nggak berhasil kan dia kembali turun lagi kan, dicoba lagi baru. Cuman biasanya di atasnya, di belakangnya lagi kan masih ada. Jadi kalau yang seperti ini Pak, kalau makanya saya perlu digarisbawahi bahwa kita harus benar-benar kalau yang Evan ini benar-benar punya pemahaman yang agak lebih, karena kalau nggak gitu kita terjebak hanya sekedar break aja, mati Pak pasti. Makanya saya bilang agak Evan karena nanti kita pelajari pelan-pelan Pak. Mungkin yang belum sampai ke situ mungkin ya, makanya kan tadi dari awal kita udah bicarakan bahwa mungkin kita akan mungkin buat grup khusus saja. Jadi nanti maksud saya kalau sudah dalam satu grup itu ya jangan masukkan teman-teman yang belum ikutin pelatihan. Saya takutnya nanti yang ditanyain balik lagi gitu loh. Mestinya kita bisa melangkah lebih, akhirnya nggak jadi karena yang ditanyain mundur lagi, apa itu BP Pak, gimana caranya bikin TO lagi. Ya nggak selesai-selesai, kan kasihan yang sudah nunggu nggak bisa lanjut. Ya kemarin ya beberapa kemarin terjadi masalah gara-gara itu. Ya mungkin maksudnya mau bantu temennya ikut masuknya, begitu dimasuknya ditanyain balik lagi Kak. Awalnya jadinya masalah, kasihan teman-teman yang sudah nunggu untuk ini selanjutnya mau ngapain. Akhirnya
males karena kalau ditanyain balik mundur lagi. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin banget. Ya, ya. Ini kan bicaranya kan yang di handle yang belakang. Kalau kita patokannya sama yang big player yang terakhir itu gimana? Posisi yang terakhir. Ya, terus maksudnya? Itu kalau yang sudah di belakang terus yang di depannya itu ada handle-handle-nya kan enak ya. Tapi kalau kita belajar dari posisi yang terakhir ini, terus untuk hari Seninnya tuh kira-kira kayak apa? Gitu. Nah, kayaknya nanti habis ini Pak. Ini kan tadi saya bilang bahwa ini nanti kita coba akan set up ke depannya mau gimana. Set up mau ke depannya mau gimana. Gitu loh. Kan ini tadi kan kita ke belakang mau tunjukin bahwa ini loh ada pola-pola rejection dan sebagainya. Ya semuanya paham dulu. Nah, nanti baru setelah ini kita set up mulai dari nol. Saya biasanya bikin kayak gimana. Jadi step by step Pak. Nanti tetap nanti acuannya terhadap yang di bawah ini kayak gimana. Begitu Pak ya. Nah kalau nggak gitu nanti malah nggak ketemu. Nah, karena gampang Pak, kalau market sudah jadi ini gampang, model apapun bisa. Mau strategi model apapun kalau market sudah jadi gampang Pak. Dan paling gampang. Sekarang mau apa? Mau proses SMA saya cari pasti ketemu. Mau apa? MACD ya pasti ketemu. Cuma masalahnya begitu kita real hadapin market, ini yang pusing. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke Pak ya, kita lanjutin. Di sini di bawah ini ada namanya TS Move. Ini sebenarnya gambaran dari pergerakan saja. Ini bukan, ini saya tekankan lagi di sini bukan berarti ini sebagai acuan untuk OP, tetapi paling tidak kita nanti akan waspada di area-area kalau kita sudah seperti ini, area-area memang seperti ini kan kita lihat dia pasti akan di ujung. Nah, cuman kan harganya di berapa kita nggak tahu, itu nanti urusannya lain yang kita akan bikin. Ini hanya sebagai warning bahwa kalau kita ada di sini, ini jangan untuk melihat ini jangan dilihat dari satu TF. Jangan dilihat dari satu TF, saya biasanya konfirmasi ke TF 4. Nah, seperti ini. Nah, contoh seperti ini, anggap aja saya garis ini ya. Nah, ada perubahan merah, garis ini. Oke. Nah, TF satunya ini H4-nya nggak update ini. Ini nggak connect.
Nah ini kita coba yang biasanya yang saya ambil yang sudah posisi puncak antara 70-an seperti contoh ini di H4 ya. Nah ini tanggal 28 bulan 6. Kita geser ke H1 nya. Nah ini kan ada sedikit miss Pak, makanya kan makanya nanti gunanya kan ada garis kan bahwa ini sudah ada mulai penurunan, cuman pembacaannya begini. Kalau ini kan kalau H1 nya kan ada di sini, H1 nya kan ada di sini. Jadi kalau kita open di sini, dia pasti dapat yang turun. Cuman biasanya kalau dia sudah mendekati area konsolidasi, dia ada perlawanan, kadang dia akan up, kadang juga meneruskan down. Makanya saya melihatnya ini nanti di H4 nya saya lihat bagaimana. Dan kalau ini masih ini kan masih kencang seperti ini, saya baru nanti open position, saya nunggu posisi di H4 nya ada di atas. Cuman ini hanya sebagai pengingat saja, kan berarti ini di atas itu langsung OP sell. Ya kalau pas benar nggak ada masalah Pak. Cuman kebanyakan teman-teman cari gampangnya, begitu dia ada di atas langsung OP sell. Begitu juga begitu dia ada di bawah sini langsung OP buy. Ya memang ini benar. Nah seperti ini. Nah ini juga benar ya. Ketemu di sini ya ketemu P. Cuman kan nanti ini hanya pengingat saja bahwa oh ini sudah mulai jenuh. Nah kan di sini ya. Cuman kan kesana dulu ini. Biasanya kalau dia sudah mulai ada di area jenuh dan belum menemui garis kita line itu, biasanya dia akan meneruskan ke line-nya dulu. Sering-sering seperti itu. Nanti kita coba set up satu-satu. Jadi pembacaannya itu hanya ini sebagai pengingat aja Pak. Oh bahwa itu sudah ada mulai kejenuhan. Nanti kita ada di sini ada kejenuhan, siap-siap untuk ambil misalkan buy. Cuma bukan berarti langsung begitu ada di bawah langsung buy. Nah itu kelemahannya indikator yang semacam ini seperti itu. Makanya kita gunakan line-line kita itu untuk acuan seperti itu.